Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Anak Bangsa Cerdas yang kami sayangi. Pagi ini Mem akan memberikan materi tentang kerajinan bahan tekstil atau kerajinan tekstil pada mata pelajaran prakarya. Oke, di sini Mem akan sedikit menjelaskan tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil itu bahan utamanya yaitu dari tekstil, di mana tekstil itu terbuat dari benang atau kain. Kalian tahu sendiri bahwa benang itu asalnya dari pohon randu, di mana nantinya akan dipintal sehingga menjadi kain. Di dalam buah dari pohon randu, apabila dia sudah berwarna coklat atau sudah siap untuk dipanen, dia akan mengeluarkan seperti kapas. Dan itulah yang nantinya dipintal menjadi menjadi benang. Setelah menjadi benang, maka bisa digunakan sebagai bahan pakaian atau yang sering kita kenal yaitu sebagai bahan tekstil. Hari ini ada sedikit yang Mem ingin sampaikan, bahwa tujuan dari kita mempelajari kerajinan bahan tekstil, kita bisa mengetahui fungsi, prinsip, jenis, karakteristik, serta proses produksi dari kerajinan bahan tekstil. Seperti yang kalian lihat di halaman 15 LKS. Coba ya sambil kita membaca, dan Mem juga menjelaskan sedikit tentang kerajinan tekstil. Di LKS halaman 15, di situ ada yang namanya jenis kerajinan tekstil. Ada dua, yaitu kerajinan tekstil tradisional dan modern. Seperti yang pernah kalian mungkin lihat di televisi, kalian pernah kan melihat orang atau tayangan televisi di mana di daerah tertentu, seperti contohnya Nusa Tenggara Timur, di situ ada kegiatan yaitu memintal kain. Dia kemudian menenunnya, proses tenun, dia menggunakan alat yang sangat tradisional seperti kayu yang diinjak dengan pedal seperti sepeda itu untuk memintal atau menenun benang yang khusus yang nantinya bisa dipakai menjadi kain tenun khas Nusa Tenggara. Ada yang ulos itu juga seperti itu kain dari kurang lebih Sumatera ya, itu dia ya membuatnya dengan menggunakan peralatan tradisional seperti itu. Kemudian di situ juga ada yang kalian baca ya, fungsi karya kerajinan teknik tradisional itu sebagai apa, itu nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kerajinan tekstil modern. Oke. Kalau kerajinan tekstil modern itu kita lihat di lingkungan sekitar kita seperti di Pandaan, itu kan ada pabrik Eastern Tech itu bergerak di bidang tekstil, di mana di situ dia memintal yang maunya kapas menjadi benang, yang nantinya benang tersebut akan dijadikan kain. Nah, itu dia menggunakan peralatan modern, mesin yang khusus yang dijalankan oleh manusia, tapi dia menggunakan mesin modern. Jadi manusia hanya memencet tombol saja untuk melakukan di mana nanti untuk mesinnya itu secara otomatis akan berjalan untuk memintal yang namanya kapas menjadi benang. Oke. Kemudian pada halaman 15 di situ ada macam-macam bentuk dari kerajinan tekstil, yaitu kerajinan batik. Mungkin kalian sudah tahu sendiri ya, ada batik cap, ada yang batik celup,
Atau mungkin kalian lihat di yang paling tradisional, yaitu batik yang mana harus menggunakan canting terlebih dahulu dengan malam. Biasanya orang Solo atau mungkin orang Jogja, dia melukis, membuat sketsa dulu di kain mori, kemudian dia mengambil canting yang mana di sebelahnya itu ada seperti kompor dan wajan yang di dalamnya ada malamnya, kemudian dia ambil, dia tiup, kemudian dia tulis menyesuaikan pola batiknya seperti apa. Itu yang tradisional ya. Kemudian kalau yang modern yaitu batik cap. Dia sudah ada seperti stempel yang nantinya akan dicapkan di kain yang mau dijadikan batik, kain batik ya. Kemudian kerajinan sulam. Untuk sulam di sini bisa menggunakan, yaitu sulam itu nama lainnya bordir ya. Seperti mungkin kalian memiliki di seragam kalian ada bed ya, bed yang warna hijau. Di situ yang namanya bordir itu seperti itu. Bordir itu bisa yang manual, jadi menjahit sendiri, atau yang bisa menggunakan komputer. Komputer itu seperti yang kalian pakai. Dia secara otomatis dia tidak bisa membordir satu, tapi dia membordir dengan jumlah yang sangat besar, karena untuk komputer, menggunakan bordir komputer itu untuk membordir atau menyulam lebih dari satu buah. Biasanya digunakan untuk industri-industri besar ya, seperti itu. Kemudian kerajinan jahit perca. Jahit perca adalah kain sisa dari hasil, contohnya penjahit yang yang menggunting kain sehingga menjadi baju, dijahit menjadi baju. Sisa dari menjahit tadi kan ada potongan-potongan kain, itu yang namanya kain perca. Itu juga bisa untuk dijadikan kalau kalian punya di rumah baju kain perca, jadi potongan-potongan yang tidak sama warnanya. Ini kan sama ya, tapi kalau perca kainnya tidak sama warnanya, mungkin motifnya ada, mungkin boneka dari kain perca, atau mungkin keset ya, keset atau lap. Nah itu bisa dibuat dari kain perca. Kemudian tapestri. Tapestri yaitu kerajinan yang tertua di dunia, di mana dia seperti di sini proses penenunan menggunakan dua buah benang saling bersilangan seperti ini. Dia ada memang tenun yang sangat tradisional karena sudah tua ya tapestri itu, tapi sudah jarang untuk kita lihat. Kemudian yang kelima ada yang namanya kerajinan cetak saring atau sablon. Sablon sudah sangat memudar. Dulu pada saat kalian mungkin belum lahir, sablon itu seperti untuk mencetak. Dia menggunakan tinta, di mana biasanya untuk konveksi kaos. Kalau sekarang sih adanya seperti di Bandung. Jadi seperti sablon cap-cap ya di kaos. Itu dia di sablon. Jadi ada alatnya sendiri. Mungkin kalian bisa nanti lihat di YouTube atau mungkin di internet. Sablon seperti apa cara kerjanya? Dia menggunakan cat khusus, yang mana nanti sebelumnya kita harus membuat sketsa dulu seperti film atau mika, yang mana ditempel dulu. Di sini ada motifnya, kemudian kita tempelkan gini. Atasnya ada cat warna-warni. Kita cat warna ya, kadang ada yang warna-warni juga. Kita geser berulang kali, maka di bawahnya kan kaos ya, kaos polos, biasanya warna putih atau mungkin warna yang cerah. Secara otomatis gambar tadi akan seperti mencetak sesuai dengan keinginan yang ada di film tadi, kaca film atau lembaran tadi yang dibuat untuk mengcopy hasil yang akan kita sablon. Secara otomatis dia akan muncul, contohnya seperti ini. Aku pengen bunga. Secara otomatis setelah disablon, dia bawahnya akan gambar kaosnya itu akan muncul seperti bunga, seperti itu, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut yaitu kerajinan tenun. Tenun seperti yang tadi saya jelaskan, di Indonesia memiliki banyak sekali corak tenun yang berbeda-beda di tiap-tiap wilayah atau mungkin provinsi. Nusa Tenggara Timur dengan Sumatera itu sudah berbeda untuk tenunannya.
Kemudian kerajinan jahit tindas atau teknik quilting di sini dengan bahan pelapis. Nanti kalian lihat ya hiasan-hiasannya seperti kerajinan selimut yang yang ditempel-tempel itu namanya jahit tindas. Jadi ada kain besar kemudian ditempeli motif-motif, mau segitiga atau mungkin kotak tapi yang berwarna-warni, itu namanya jahit tindas. Kemudian makrame. Makrame yaitu seni simpul menyimpul atau kita kenal sebagai anyaman. Bisa dilakukan dengan menggunakan kain karena kita masuk di kerajinan tekstil ya, bukan keserat. Jadi kalau makrame itu dikhususkan ke kain, di mana ada yang dianyam seperti kita menganyam bambu ya, tapi itu dari kain. Rajut yang sering kalian kenal mungkin dibuat untuk tas, kemudian dompet, kemudian dipilin itu seperti dipilihkan sehingga dia berubah seperti ini, pilin seperti ini ya. Kemudian kalian juga harus tahu tentang sifat dari kerajinan bahan tekstil. Di situ nanti dibaca sendiri, sifatnya wol sama sutra itu berbeda. Jadi nanti kalian pada saat ke toko kain, kalian akan tahu seperti apa jenis dari atau karakteristik sifat dari kerajinan tekstil yang berbentuk atau bahan wol sama sejenis sutra. Sutra dia cenderung mengkilat, halus. Sedangkan wol dia di sini berbeda karena wol itu biasanya terbuat dari hewan. Jadi seperti domba. Domba itu juga bisa untuk bulu-bulunya dijadikan sebagai benang, bisa dipintal. Jadi ada hewan khusus yang memang bulunya digunakan sebagai kerajinan tekstil. Jadi nanti bisa kalian lihat sendiri di internet hewan apa yang cocok digunakan untuk sebagai bahan tekstil, kerajinan tekstil. Kemudian nanti dilihat sendiri ya. Kemudian kerajinan bahan tekstil dari serat selulosa. Itu nanti dibaca sendiri seperti apa selulosa. Kemudian kapuk dan bahan rami. Kapuk nanti kalian juga lihat nanti biasanya yang rumahnya swayuwo. Setiap musim panennya kapuk itu secara otomatis daun randu, pohon randu itu kapuk akan mengeluarkan kapuk yang sudah berwarna coklat. Dia akan seperti buah yang kemudian dia akan terbuka dan mengeluarkan kapuk. Itu yang dijadikan sebagai nanti kerajinan tekstil atau dijadikan nanti sebagai kain atau sebelum kain ya, sebagai benang, kemudian dipintal lagi setelah kapas, benang, kemudian dijadikan kain. Kemudian mungkin dicelup sesuai dengan keinginan warna oleh industri ya, perindustrian biasanya suka warna apa, dia nanti akan melakukan proses pencelupan. Oke, hari ini Mem hanya sampaikan itu saja yang Mem jelaskan. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti Mem akan berikan satu tugas di mana kalian membuat satu produk tentang kerajinan tekstil. Jadi orientasinya yaitu kain, benang, kapas. Terserah kalian mau modelnya seperti apa, tema bebas. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, kurang lebih sampai dengan jam 10 pagi. Tugasnya itu nanti kalian foto proses kalian mengerjakannya bagaimana, kemudian produknya itu hasil jadinya seperti apa, kalian buat kolase. Jadi seperti ada foto 4, bahannya seperti apa, proses pembuatannya hingga hasil jadinya. Jangan lupa beri caption nama kalian. Oke, selamat mengerjakan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, hand sanitizer, wajib cuci tangan, dan jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul kembali di kelas 7. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.